Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 1B akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu artikel ilmiah yang berjudul Implementasi Teori Evolusi Sosial Budaya Herbert Spencer dalam menentukan bulan Hijriyah pada kalender Islam. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama, ada Devi Previana Aslim dengan NIM akhir 002, Kania Maharani dengan NIM akhir 035, Diva Febiola dengan NIM akhir 059, dan Hansa Nabila dengan NIM akhir 101. Yang pertama yaitu pendahuluan. Kalender adalah sekumpulan sistem untuk menata hari-hari secara teratur. Kalender juga merupakan koleksi kaidah atau peraturan yang dijadikan dasar untuk menyusun kronologis waktu secara tepat. Selain itu, kalender juga berperan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya sebagai penanggalan, tetapi kalender juga berperan dalam menentukan waktu ibadah secara mudah dan tepat. Islam merupakan salah satu agama di Indonesia yang memiliki beberapa penetapan penanggalan kalender untuk memperingati hari-hari besar Islam. Salah satu penanggalan dalam kalender Islam yaitu awal bulan Hijriyah. Hingga saat ini, Islam belum memiliki kalender yang berlaku untuk seluruh dunia. Informasi ini saya dapat dari Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat yang berjudul Analisis Fikih Kalender Hijriah Global yang ditulis oleh Iman pada tahun 2016 pada halaman 27. Penentuan awal bulan Hijriah hingga saat ini masih menjadi permasalahan. Proses evolusi dalam menentukan metode awal bulan Hijriah semakin terdiferensiasi. Di Indonesia sendiri memiliki beberapa aliran Islam dan setiap aliran Islam memiliki caranya sendiri dalam menentukan awal bulan Hijriah. Hal tersebut dibuktikan dengan kompleksitas kalender Islam dari masa ke masa. Secara umum, perhitungan kalender yang ada sekarang didasarkan pada peredaran bumi terhadap matahari atau yang disebut sistem Samsiah. Contohnya yaitu kalender Masehi. Dan yang kedua yaitu peredaran bulan terhadap bumi yang disebut sistem Komariah. Contohnya yaitu kalender Hijriyah dan Jawa. Informasi ini saya dapatkan dari Jurnal Penelitian Sains yang berjudul Menentukan Hisab Awal Bulan Hijriyah 1436 Hijriah dengan metode empiris yang ditulis oleh Sari Purwanto dan Aminuddin Bama pada tahun 2017 di halaman 107 sampai 111. Umat Islam dalam terminologinya yang menggunakan sistem kalender Hijriah, maka penentuan awal bulan ini menjadi sangat penting karena berkaitan dengan waktu pelaksanaan suatu ibadah. Terdapat perbedaan dalam menentukan penetapan bulan Hijriah dan bulan Masehi. Perbedaan ini terletak pada kriterianya, di mana kriteria tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu Ruqyatul Hilal atau Istiqmal, yang kedua Wujudul Hilal, dan yang ketiga Imkanur Ruqyah. Ruqyah didasarkan pada pengamatan hilal secara langsung, sedangkan Wujudul Hilal dan Imkanur Ruqyah didasarkan pada data hisab. Hal tersebut yang menjadi penyebab masyarakat mengenal adanya 2 metode penentuan awal bulan, yaitu metode ruqyah dan metode hisab. Informasi ini saya dapatkan dari Jurnal Penelitian Sains yang berjudul Menentukan Hisab Awal Bulan Hijriah 1436 Hijriah dengan metode empiris yang ditulis oleh Sari Purwanto dan Aminuddin Bama pada tahun 2017 di halaman 107 sampai 111. Metode yang digunakan penulis untuk melakukan riset berjudul Implementasi Teori Evolusi Sosial Budaya Herbert Spencer dalam menentukan bulan Hijriyah pada kalender Islam adalah metode deskriptif. Alasan yang mendasari pemilihan metode tersebut disebabkan tujuan penyusunan artikel ilmiah ini adalah untuk menguraikan secara objektif atau netral, jelas dan sistematis terkait isu keadilan sosial yang menerpa penentuan bulan Hijriyah dalam kalender Islam sesuai dengan teori yang telah dikemukakan oleh Herbert Spencer. Hasil dan pembahasan tokoh-tokoh teori evolusi. Yang pertama, Herbert Spencer. Tokoh yang dikenal sebagai pencetus teori evolusi sosial adalah Herbert Spencer. Herbert Spencer lahir di Inggris, tepatnya di kota Derby pada tahun 1820. Spencer merupakan seorang ilmuwan yang ahli di bidang sosiologi, biologi, serta ahli teori politik liberal. Dari bidang-bidang yang ia pelajari, Spencer tertarik untuk mencoba menciptakan suatu konsep yang mempercayai bahwa evolusi merupakan perkembangan progresif yang terdiri dari banyak hal, dari bidang biologis organisme hingga pemikiran kebudayaan manusia dan masyarakat. Sebelum wafat pada tahun 1903, Spencer masih sempat menerbitkan buku lainnya yang berjudul Synthetic Philosophy yang membahas tentang prinsip evolusi dan The Man versus the State pada tahun 1884.
Sumber saya dapatkan dari buku berjudul Biografi Tokoh-tokoh Sosiologi oleh Adi Santoso tahun 2020 halaman 6-9. Tokoh yang kedua adalah Lewis Henry Morgan. Teori evolusi budaya salah satunya dicetuskan oleh Lewis Henry Morgan, tokoh hukum yang lahir pada tahun 1818 dan tinggal di suku Indian Iroquois, bekerja sebagai pengacara bagi orang India dalam soal tanah. Pada tahun 1851, untuk pertama kalinya, karangan etnografi miliknya diterbitkan dengan judul Legio of the Haudenosaunee or Iroquois. Morgan memiliki cara untuk mengetahui sistem kekerabatan dari semua suku bangsa di dunia. Menurutnya, semua masyarakat di dunia sudah atau sedang melewati 8 tingkat proses evolusi, yaitu zaman liar tua, zaman liar madya, zaman liar muda, zaman barbar tua, zaman barbar madya, zaman barbar muda, zaman peradaban purba, dan zaman peradaban masa kini. Sumber ini saya dapatkan dari buku berjudul Sejarah Teori Antropologi 1 oleh Kuncharaningrat tahun 2014 pada halaman 45-46. Berikutnya adalah hasil dan pembahasan teori evolusi sosial budaya. Teori evolusi merupakan teori yang menggambarkan perubahan kebudayaan yang terjadi secara bertahap. Setiap masyarakat memiliki proses evolusi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, individu dari masyarakat menunjukkan kebudayaan yang tentunya berbeda-beda pula. Informasi ini saya dapatkan dari buku Sikap Manusia Teori dan Pengukuran yang ditulis oleh Aswar pada tahun 2010. Selanjutnya, teori evolusi yang mengangkat konsep descent with modification dan natural selection diumumkan pertama kali oleh Charles Darwin tahun 1895. Tetapi, teori evolusi dari Darwin ini masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Teori evolusi banyak memuat konsep-konsep yang bersifat abstrak sehingga sulit untuk dipahami dengan baik. Informasi ini masih saya dapatkan dari buku Sikap Manusia Teori dan Pengukuran yang ditulis oleh Aswar pada tahun 2010. Selanjutnya, proses diferensiasi sosial sistem kalender umat Islam. Teori evolusi Herbert Spencer telah menjelaskan dan mendeskripsikan tentang struktur dan fungsi dari masyarakat yang homogen menjadi heterogen. Ada satu pola gerak pemikiran dari yang bercorak sederhana menjadi yang bersifat kompleks dan hanya dari satu jenis pemikiran atau homogen menjadi banyak jenis pemikiran heterogen. Informasi ini saya dapatkan dari jurnal Umat Islam Perspektif Teori Diferensial Sosial Herbert Spencer pada halaman 1-16 yang ditulis oleh Musonif pada tahun 2014. Pada awalnya, sistem kalender Islam ini menggunakan sistem lunar atau komariah atau dengan metode melihat bulan sabit. Sistem ini ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jika bulan sabit terlihat di saat matahari terbenam, maka keesokan harinya ditetapkan sebagai bulan baru. Namun jika bulan tidak terlihat atau tertutup, maka ditetapkan untuk 2 hari lagi kemudian disebut sebagai bulan baru. Ini saya ambil dari sumber buku yang berjudul Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik oleh Kazin pada tahun 2004. Proses integrasi sistem kalender umat Islam. Menurut teori Spencer, proses evolusi sistem kalender Islam masuk ke dalam proses integrasi. Usaha ini dilakukan untuk unifikasi kalender Islam yang mulai marak dilakukan dalam catatan sejarah. Usaha ini dilakukan oleh para ahli oleh ilmu falak maupun otoritas pemerintah. Usaha yang dilakukan oleh para ahli ilmu falak adalah seputar penentuan kriteria yang diterima bersama dan batas keberlakuannya serta garis tanggalnya. Informasi ini saya ambil dari jurnal yang berjudul Umat Islam Perspektif Teori Diferensiasi Sosial Herbert Spencer oleh Musonif pada tahun 2014 halaman 1-16. BHR atau Badan Hisam Rakyat yang dibentuk pada masa Presiden Soeharto dengan SK Menteri Agama H.A. Mukti Ali nomor 76 tahun 1972 tertanggal 16 Agustus 1972 yang merupakan salah satu usaha untuk mempertemukan perbedaan di dalam penentuan awal bulan Hijriah yang sering terjadi di kalangan umat Islam di Indonesia. Usaha tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas nasional, namun nyatanya tujuan tersebut masih belum tercapai karena masih banyak organisasi Islam yang penentuan awal puasa dan hari raya yang berbeda dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Sehingga semua informasi di atas memuat kesimpulan bahwa Herbert Spencer dan Lewis Morgan adalah dua tokoh yang mencetuskan pandangan terkait teori evolusi sosial budaya. Teori evolusi merupakan teori yang menggambarkan perubahan kebudayaan yang terjadi secara bertahap dan setiap masyarakat mengalami proses evolusi yang berbeda-beda. Dapat ditinjau dari teori evolusi Spencer, diferensiasi umat Islam terkait dengan kalender khususnya dalam penentuan awal bulan Hijriyah merupakan proses alami sesuai dengan hukum alam. Selanjutnya, menurut teori Spencer, proses evolusi sistem kalender Islam masuk ke dalam proses integrasi. Terima kasih.